Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar. Jamaah rahimakumullah. Nah, ia kunci naden tak mau dunia solah, akhirat solah. Marak wasiat Imam Abu Hanifah sabaru jog pijen saaran Hamad. Gama anak ke bahasa beliau, aku wasiatkan kepadamu 5 wasiat ini. Dari 5 hadis ini sudah diseleksi oleh beliau dari 500.000 hadis. Berarti satu hadis yang diwasiatkan oleh Imam Abu Hanifah pada nilai kanca 100.000 hadis. Maka hadis yang pertama, pesan beliau kepada putranya, innamal a'malu binniyat. Setiap amal manusia itu bergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap apa yang dilakukan oleh manusia itu akan mendapatkan balasan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan amal yang ia lakukan. Nih, lamut ngaji solah-solah niat, gotong royong solah-solah niat, lalu makan solah-solat niat, napi jua tegawe solah-solah niat, lumbar pelungguh jog bangket mengkuli elik tengah bangkat batur aden sak mau upah harian napi niat, ya Allah aku bekerja di sawah dan di ladang aden ara gamak jadi sangu ibadah bijajari senina anak ibadah masih imak sak elik tengah bangkat. Orang yang profesinya sebagai tukang cukur niatan karena Allah, dendek lupa le amal ibadah, dendek lupa kewajiban le Allah Ta'ala, niat amal saleh ibadah jari. Ibu-ibu meriah pelik pawon, periapan selakian pelonggo sami, solah-solah niat ikhlas entar meriah mopok popoang bijajarin periapan selakian selaku ibadah. Lagu endah wansa menonton meriap iman meriap piwih berjanji menonton meriap gecok bayang menonton nyempata sembata ulak semama tahu mama dia jenggang garuan model ni. Oh telang ibadah telang pahala solah lombar ngaji kadu gamis baru dende sombong. Makam-makam beli le epicentrum le matahari mulai niat lumbar ngaji musengajen kadu gami sabaru mundin lekak berek aden senggitan bae bandrol harga neto le muri batur nyengken baca selawat rotibul haddad muniet baca merek merek gami le muri. Oh, gamak menonton ngaji baca Ratibul Haddad dengan musolah yang baca si batur muyisin baca Elizabeth 450.000. Oh, kaya iya mumpita lalu telang pahala ibadah. Lombar ngaji solah-solah niat ke bapa dendek lombar ngaji ingat pebalu angka balu doang nih keluar. Nah lagu niat karena Allah innamal a'malu bin. Nih sederhana ajaran Rasulullah SAW kepada kita. Karena banyak orang yang berniat melakukan kebaikan napi niatan sombong, angku, ria, sum'ah, ujub, maponin batur lah bapak. Pokok lamun pelungguh jari imam, ya Allah sepeng ngerijit di dapangan kaponin ya lasing uni nemen telah pahala kebaikan-kebaikan yang kita lakukan mengakui kebaikan kita atau angkuh dengan kebaikan yang kita lakukan kita tidak sadar
bahwa di sanalah Allah menghapus kebaikan-kebaikan kita merentan dek tawah gawe pegawaian so. Na'udzubil nih za pertama. Okay. Okay. Nggih. Ieu dan sembahyang paling nggih. Pada tiang menu entah. Dan takut pada teneh laku. Manusiawi memang. Nah, itu ujian ibadah, itu ujian salat, ujian kedekatan kita dengan Allah. Terkadang waktu tende sembahyang jamaah, ndek tawah pikiran, ndek tawah pikiran napi-napi searah mukembe papa sembahyang tahun datang pikiran hampi handeman mangan nyengkeun takbiratul ihram selesai takbir ya to ingat mah wah kembali bensin baru kepeng keseket beda puluhan sulun mau iya dah pete kadang tukang endah menu terutama bapak tukang endah nyengkeun sembahyang tenggelah pete potelot coba mbi dok potelot kau ni nyengkeun sujud pete potlot nyengkeun iktidal pete potlot pas tahiyat akhir genit kentok aneh ini tahu Arab mana model itu Arab nah mau berembe lamun sak menikah model ikhlas apande mun masalah ikhlas sendek no ja Allah Ta'ala doang wikan jamaah nah cuma kita yang terpenting niat sak gawe ibadah niat sak gawe amal soleh semata-mata karena Allah lamun lek pertengahan ibadah tempat dia datang ujian-ujian sak marak ni kerja memang itulah ujian dari hawa nafsu dan ujian dari iblis yang memang ingin menjerumuskan ibadah kita. Lagu andai lamun nyengkeun teu ibadah tahun datang pikiran sak menu kembalikan lagi ke Allah ya Allah nyengkeun ke salat fokus lagi kepada tujuan kita nyengkeun ruku datang pikiran handai keruan fokus dengan salat kita kembalikan lagi sampai di saat kita betul-betul ingat pada Allah ieu tanda nggih ieu sak pertama yang kedua kata Imam Abu Hanifah wahai anakku, aku wasiatkan kepadamu dari hadis Rasulullah SAW yang kedua, mana min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Wahai anakku, min husni islamil mar'i, lebih dahsyat kalimatnya. Di antara tanda kesempurnaan Islamnya seseorang, nih, tanden solah agama. Tandem solah Islam timak sa aku diri jadi dengan Islam sak solah belum tentu solah lamun dek man arak sak marak niki sak berembe tarkuhu ma la ya'ni yaitu mereka mampu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat min husni islamil mar'i di antara tanda kesempurnaan tanda kebaikan Islamnya seseorang tarkuhu ma la ya'ni yaitu dikala mereka mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat ngaji harap manfaat apa ndek gawe berjamaah manfaat ndek gawe runguk dengan toa manfaat ndek gawe solah hantar leman toa manfaat ndek gawe begutu sambil rawas batur manfaat ndek dendek gawe lagu iya baik tahun demen ibu-ibu ni no kadang begutu ronjo tendu hak pertama toko lelek sandal hak kedua toko lelek sentau hak ketelu toko lelek kursi apa unin hak toko lelek sandal hari ndem tahu aduan Hadijah iwan begejuhi piang kerja semamu ini apa nih hak kedua hai barak menyambung sampai hak ketelu ini manfaat dendek gawe
Lagu ya baik tahun demam. Angkain dan kebarak. Subhanallah, lai dengan lai, amun makin jangan den Arab ada yang gitu. Den. Darat yang ngaji so. Subhanallah. Ini sederhana ajaran ni. Tinggalan solat manfaat ndek. Ndek ada manfaat, ndek gawe. Artinya apa yang melalaikan kita dari mengingat Allah? Namun sesuatu handai arah manfaat percuma tegawe. Kenapa? Semakin hari umur kita semakin bertambah. Apa kata Imam Aid Al-Qarni? Syekh Aid Al-Qarni dalam tulisannya La Tahzan, beliau mengatakan amshi mata wa qad lam yulad wa anta ibnu sa'ah faja'alha bi ta'atillah. Amshi mata, hari kemarin sudah lewat. Jelo saui wahande nara, hari kemarin itu sudah tiada. Wa qad lam yulad, sementara hari esok itu belum tiba. Jelo sak lemak ndek mandateng. Kenapa? Berarti ndek nara jaminan bahwa kita akan hidup sampai sekian lama. Apalagi makin jemaah. Mu ini sekali ngumuman dengan di masjid umumang dengan ninggal. Ini sekali ngumumang maka 4 sin umumang. Mu endin sekali ni kedua. Jarak sejam ngumumang malik. Jarak sejam ngumumang malik. Niki le masjid mulin barin tiang menikah endah. Mak luwe umumang tuan guru endah. Dah para pejari. Oh nyala atan. Subhanallah. Artinya apa? Jaminan hidup ini tidak ada dari Allah. Lamun tahu dan kejamin hidup si Allah Ta'ala bahwa kita hidup sampai sekian lama, maka tahu-tahu entan manfaatan umur searah sekedik sin tebing si Allah Ta'ala niki. Dan dek gawe pegawaian sandin keruan. Jelo mangkin jelo Sabtu den pada mara jelo Sabtu sak lemak. Jelo Sabtu sak mangkin den pada mara jelo Sabtu sak liwat. Meskipun harinya sama, tanggalnya berbeda, waktunya berbeda, minggunya berbeda. Jelo Sabtu sak mangkin kan jelo Sabtu sak liwat. Pada jelo Sabtu pada tanggal lain. Menunjukkan apa? Hari kemarin tidak sama dengan hari ini. Berarti kalau kita hidup sampai sekian lama, berarti dari Sabtu kemarin ke Sabtu hari ini, berarti umur kita sudah ditambah 1 minggu oleh Allah. Jatah hidup kita sudah dikurangi seminggu oleh Allah. Jatah ibadah kita sudah kurang seminggu oleh Allah. Jatah rizki wan tak kurang seminggu oleh Allah. Angkat lacur lalu hirup jemaah, lamun tendek tahu manfaatan kesempatan ini dengan baik untuk amal soleh. Mana-mana gama dalam satu hari kita cek diri kita sebelum kita tertidur. Apa pertanyaan dalam diri kita yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Sirrul Asrarnya beliau mengatakan sebelum kita tidur cek dalam diri kebaikan apa yang sudah saya lakukan hari ini, pertolongan apa yang sudah saya lakukan kepada semua makhluk Allah di muka bumi, tidak hanya kepada manusia namun kepada semua makhluknya Allah. Pedas jemaah, li antara sempurna keislamannya seseorang yaitu dikala dia mampu meninggalkan hal yang tidak bermanfaat dalam hidup. Sederhana hadis ini, lagu dalam pemaknaian dalam hidup. Sehingga tiap jelo, tiap malam jemaah, kita tidak tahu kalau diri kita berdosa. Dan tahun diri kita berdosa. Kadang mata ini yang banyak melakukan dosa, kadang mulut ini yang banyak berbuat dosa,
Kadang telinga ini sebab datangnya dosa yang kita tidak tahu, tidak sadar bahwa itu dosa yang kita lakukan. B. Arak jaminan tiang pelungguh bahwa kita jadi orang yang terbebas dari dosa. Angka arak dengan berketuan. Mengkembe tiap dengan ceramah istighfar luntur terbahas isin berketuan. Kanja uah tak puasa Ramadan, wan tak Idul Fitri, tidakkah wan tak ampunan dosa salah ke si nenek, lebih tak kembe istighfar malik pun ni. Ampun tiang jawab, oh lamun wah menikah kemudian bau si terjamin diri tak engkah gawe dosa, engkah wah istighfar. Bau terjamin diri tengkah ke dosa, dia bau. Karena kita tidak berani menjamin diri kita bersih dari dosa, makanya kita banyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja wa terjamin sida-sida Allah bersih dari dosa, maksum Nabi Muhammad, tapi setiap selesai solat tidak kurang dari 70 kali beliau istighfar kepada Allah. Mau apalagi model-model dia, apalagi model-model kita jamaah sekalian yang kadang bangun tidur kita sudah berbuat dosa, di saat makan kita berdosa, muntawada nikmat nenek searah elek julun. Ya Allah, tarkuhu ma la ya'ni, tinggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat dalam hidup kita. Mudah-mudahan bau isi tegih. Amin ya rabbal alamin. Nih pesan beliau yang kedua, aku wasiatkan kepadamu wahai anakku, di antara sempurnanya keislaman seseorang dikala mereka mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah ini kisah kedua. Yang ketiga kata Imam Abu Hanifah, apa yang diwasiatkan kepada putranya Hamad? Dari 500.000 hadis yang diseleksi, hanya 5 hadis yang diambil oleh beliau. Yang ketiga, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Lebih dahsyat kalimatnya. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah satu di antara kamu. Berembe-remben tang takut diri tak beriman jok nenek, lagu lamun masin den bau marah sifat saknikin dek man teparan beriman kata Nabi. Bagaimana? Hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih, hingga dia mencintai saudaranya sesama muslim sebagaimana mereka mencintai dirinya sendiri. Ini dalam hadis ini. La yu'minu ahadukum, di sini penekanan dari baginda Nabi. Di sini Nabi mengultimatum kita semua, ultimatum oleh baginda Nabi. La yu'minu ahadukum, tidak dikatakan beriman salah satu di antara kalian kata Nabi. Tima tak aku diri tak beriman, lamun tak masih saling meri kan cabatur. Ndik man teparan beri arah saling meri, arah mbak itu nara bu, tuh jauh tuh nara, tuh bat tahu bat si timuk. Ini berembe-remben dan takut diri beriman. Ya Allah, amantu billah unit dan bersapa kencementoan ndek man teparan beriman manik Nabi. Masih saling meri kanca batur, meri kanca tetangga, meri kanca semeton, meri kanca kadus. Arah dengan meri kadus. Loh. Gara-gara den mau kepeng BBM sadus tetembatan. No. Den kanggo meri. Ande lamun teparan temun ape kesi dengan dende ngelawan apa unit awane mulai cetung kamu nape kiam po kenunas ampun jok Allah Ta'ala ani dende nonton ni ajaran Rasulullah ni
Kira-kira nih bu nih, pelinggi ngaji makin niki, mau mak waktu sa mantuk sampai jog gede yang pelungguh mau arah unin batur. So alim manusia dia paling lalu ngelamang den keluar. Kira-kira gedek tak pendek den kanggo. Kan itu beraja niki. Oh, kayak manusia arahan. Kembalikan kepada sifat diri kita. Tapi kalau dikala mampu menahan hawa nafsu kita, menahan amarah kita, itulah yang terbaik. Karena tugas kita jamaah, tugas tiang pelungguh adalah apa? Bukan untuk memberikan hidayah kepada orang, tidak. Tugas kita untuk memberikan manfaat. Tugas kita berebeng manfaat, tugas kita berebeng sak kena, tugas kita ajahan sak kena. Mun masalah hidayah bukan milik kita, itu milik Allah. Contoh, ara andek bijen tuan guru jari peminum. Ara andek, ara, no. Ara ande seorang anak hasil di luar nikah jari tuan guru. Ara menunjukkan apa? Hidayah itu bukan milik manusia, tapi milik Allah. Angka selenge-lenge dengan dit kanggo wade dengan, sebungul-bungul dengan dit kanggo remehan dengan. Kenapa? Hidayah itu bukan milik kita, tapi hidayah itu milik Allah. Rasulullah saja tidak mampu memberikan hidayah kepada pamannya Abu Jahal. Rasulullah, apalagi marak model tiang pelungguh. Artinya apa? Den kanggo wade batur, den kanggo perendah batur, den kanggo remehan batur, karena kita tidak tahu apa amalnya di malam hari. Kita tidak tahu, mungkin di rumahnya dia istighfar. Kita tidak tahu, mungkin di rumahnya dia mohon ampun kepada Allah dan Allah terima taubat. Det kanggo. Kenapa jamaah? Karena lamun terjadi manusia, 1000 kebaikan yang sudah dilakukan oleh orang lain akan hancur dengan satu kesalahan yang tidak disadari. Betul tidak? Sholah dengan ribuan kali sholah dengan jok kita. Lagu gara-gara sekali salah telang wah sholah dengan 1000. Betul deh. Tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala ribuan bahkan puluhan ribu kali kita berdosa, itu dihapus dosanya dengan 1 kali bertaubat kepada Allah. Terbalik 100 derajat terbalik. Lamun manusia 1000 sholah dengan telang isi sekali salah batur jok tiang pelungguh. Tapi kalau Allah, ratusan ribu dosa-dosa yang kita lakukan, hilang dosa itu dengan 1 kali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kasih sayang Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidani ilman nafi'a wa wafiqani amalan maqbul. Hidup di dunia sebentar saja, sekadar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya, akhirat nanti
kita akhirat nanti, hidup sebenarnya. Astaghfirullah Rabbal Rabbi zidni ilman wa wafiqni amalan maqbul. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan melayaninya. Namun siapa dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara diperbudak dunia sampai akhir masa. Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya Rabbi ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Kita banyak mohon ampun kepada Allah karena kita tidak pernah terbebas dari dosa. Lain dosa mata, belum dosa mulut, belum dosa telinga. Makanya karena kita tidak berani menjamin diri kita untuk terbebas dari dosa, untuk berhenti berbuat dosa, makanya kita yang butuh ampunan Allah. Angka jemaah hendak kanggo memandang orang dari segi zahirnya saja. Mungkin iya dari segi zahirnya dia pemungut sampah. Nia paran dari persik doro le sering dorong. Tapi tidakkah kita sadari bahwa mereka mengerjakan satu perbuatan yang tidak bisa kita lakukan? Coba lamun denara tukang sampah le sering dorong ni ke berembe ke kotor. Bayangkan bangke dia angkat, utak dengan dia angkat, selaku sak bangsu bisin angkat, kotoran-kotoran bisin angkat. Yang kita tidak bisa melakukan hal itu bisa mereka lakukan. Berarti mereka lebih baik daripada kita. Iya sih kita mikir. Jangan yang ada hanya keangkuhan dalam diri kita. Jangan yang ada hanya kesombongan dalam diri kita. Apa kata ulama? La tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah. Jangan sekali-kali engkau meremehkan siapapun, karena setiap sesuatu itu punya kelebihan masing. Falikulli syai'in maziyah. Dengan sak jari tukang gunting arak kelebihan, sak ende arak kepiak milik si tuan guru. Apa tukang gunting paling solah pesahabat pendai. Dan tahun tuan guru mesak kanggo Tegalulu. Oh hebat, bupati sin perintahan kiri andang, kiri andang. Kanan andang. Ia pun hebat tukang gunting. Mau arah cerita tukang gunting ibu. Mau arah seorang pejabat niki, mau isi jabatan. Mun kangen lalu jabatan, mun marak makin ya kelas-kelas bupati wasilah. Nah, mau bupati niki begunting, tukang gunting sak khusus. Mau napiu nih tukang gunting. Pak, tinggal berapa tahun Bapak jadi
bupati. Wah, masih ngonek bupati ini sambil sak begunting pihak muan bupati ini ketua apa bapak dia manara calon pengganti MKB ketuaan menu ini bupati dia tahun dia narak pak bulan muri malik begunting menundan ketua pak sekarang bida tahun dia jadi bupati masih ngonek dia narak calon jadi pengganti MKB ya doang semua ketuaan kamu. Aduh, tukang gunting ini mengonek-onek terus doang menu ni. Nah, pas kelima kali nak leto begunting Pak Bupati ni kita ketua malik si tukang gunting ini. Pak Bupati, adik-adik kadang seberat jadi Bupati Pelunggu. Ya, kambing kena menu, ini Bupati ni sambil beakmu panas. Ya, masih belo jabatan. Ampun ngengat Bupati ni. Kambing je kamu ya doang hamum ketua na. 5 kali kelihatan begunting ia doang mau ketuan hai jadi pengganti karena pindah tahun masa jabatan apa ni tukang gunting ni sengaja ke bapak pun saya ngak lamun di kebeketuan menu ya keras bulun pelingkih pun saya ngak hab ketuan menu ya pun lemes jari bulu isi tinjau tembu pati ni saya ngak ketuan pelingkih karena saya jadi pengganti tinjot menu lemes dari bulu bapak ini iya kok kebeketuan menu nih oh no iya si akal lagi hati nampu mun tukang cukur ya paling hebat imah hatuan guru mun tegel doang ulu kiri anda ngabah kiri anda nondok nih la tahtakir mandunaka falikulli syai'in maziyah net kanggo remehang dengar karena setiap sesuatu itu punya kelebihan. Pada zaman Rasulullah SAW, sahabat meremehkan seorang laki-laki, bahkan tidak dikenal oleh para sahabat. Siapa? Seorang yang bernama Julaibib. Cairan ibu? Julaibib. Julaibib niki adalah seorang mantan budak yang udah dimerdekakan. Ruwen kulit berang leceng wah. Marak simbo gigi doang putih biwih tebel mau balik denarak sampai-sampai rumahnya Rasulullah yang buatkan ibu bapak tidak ada keluarga tidak ada hingga nggak dikenal oleh para sahabat tapi Rasulullah cinta pada Julaibib kenapa? Pemberaninya di medan perang miskin hitam jelek tapi disayangi oleh Rasulullah karena apa? Keberaniannya. Lesokok waktu Rasulullah berketuan jawab Julaibib pirah merari masa Nabi ai lalok milik kaya Rasul meni kelengi biwih kejeweh mau kulit kebereng gigi kedoang putih hai lalok milik kaya Rasul oh yakin kamu pada Allah kata Nabi yakin ya Rasul oh bagus amun menuja aku lamaran kamu dengan nini sak solah santar sin solah sepekayunan Rasulullah buat surat Rasulullah sendiri pergi ngelamar subhanallah hebat Julaibib Rasulullah lumba ngelamar datanglah Rasulullah SAW kepada rumah seorang yang kaya raya keturunan bangsawan dan punya seorang wanita, seorang anak wanita cantik, hafizah, penghafal Quran, keturunan bangsawan, mun makin kelas lale wasila. Sugih Malik. Datang Rasulullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terbuka lawang si mami. Masya Allah. Rasulullah SAW jari tamu. Disambut Rasulullah ke dalam. Diikuti oleh Julaibib di belakang. Nabi ya Rasul apa kata Nabi mana anak gadis di dalam kata orang aku ingin datang untuk melamarnya Masya Allah kecemoh bapak mun paran Rasulullah jadi menantu Rasulullah jadi menantu kenani je solah nasib endek naku bahasa Nabi terus saya Rasul ni hale muring geni astagfirullah mau istighfar
Astagfirullah, dia ya Rasul. Ini Julaibib. Oh, langsung usang ngenyat. Apun menuju ulak ke ketuan jok pijem dulu ya Rasul. Awan coba ampun ketuan dulu. Masuk, ditanya, wahai anakku, ada tamu. Siapa ayah? Rasulullah SAW. Ada apa Rasulullah datang kemari? Beliau ingin melamar. Untuk siapa ayah? Nuh, dengan bapak berang lecangan. Piwih jeweh malik. Siapa? Julaibib namanya. Julaibib? Iya. Hitam ayah, hitam. Miskin, miskin. Tidak punya ibu bapak, tidak punya keluarga. Wahai ayah, kalau itu pilihan Rasulullah, nikahkan aku. Subhanallah. Arak kanak marah niki. Kalau memang itu pilihan Rasulullah, meskipun dia hitam, meskipun miskin, nikahkan aku ayah. Kenapa anakku? Ayah, Rasulullah itu kekasih Allah. Enggak mungkin Rasulullah salah pilih orang. Mungkin iya dia hitam, mungkin iya dia miskin menurut ayah, tapi mungkin ada kelebihan yang dia miliki yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Ayah, nikahkan aku kalau memang dia pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu anak, ibareng anak timaan. Lagu anak kembali mentimaan. Rasulullah punya pilihan, nikahkan aku. Munian dan sabar. Subhanallah. Ingat, Julaibib leger leduah. Keluar dia dengan berurai air mata seorang ayah ini munian angin jadi bapak. Bagaimana kata Nabi? Apa kata Rasul, kata ayah ini? Ya Rasul, anakku bersiap. Apa nin Julaibib? Alhamdulillah. Enges mau. Akhirnya ala kulli hal dinikahkan oleh Rasul, dihadiri oleh para sahabat. Di saat setelah maraone dak nikah, makin ke malam adalah malam pertamanya Julaibib. Munia leger Julaibib mun lileang ruan diri engkai hak berang lecengen. Menuntan selesai solat sunnah, apa kata istrinya? Abang, adik sudah siap bang. Apa nun Julaibib leger ndot dulu adik kesembayang sunnah dulu pun mukaya selesai solat sunnah bang, sila bang, engkau pilihan Rasulullah untukku, insyaallah aku bersabar. Apa nun Julaibib dakman dulu ari beng ke maca Quran dulu den bani. Sampai kalau kali terpanggil oleh istrinya, abang silahkan. Apa kata Julaibib? Endot dulu kesikir dulu hari. Ndin bani. Akhirnya datang keliling Abu Bakar As-Siddiq memberikan pengumuman. Wahai seluruh penduduk kota Madinah, malam ini kita digempur oleh orang-orang kafir. Silakan keluar. Hari ini kita menyambut panggilan jihad di jalan Allah. Keluar. Apa kata Julaibib? Nah iya sak kepita lalu selaku pada sugul kadu bawa tombak, bawa pedang, bawa panah dengan pakaian perangnya. Julaibib berkata apa? Selesai assalamualaikum, assalamualaikum dikala solat sunnah, Julaibib berkata kepada istrinya, wahai istriku, malam ini adalah malam pertama kita. Tapi jika aku malam ini tidak bisa menyentuhmu wahai istriku, maka aku akan menyentuhmu nanti di dalam surga. Wahai istriku, kalau malam ini aku tidak bisa membahagiakanmu menjadi seorang suami karena keterbatasan yang aku miliki, maka aku akan menunggumu di depan pintu surga untuk kita masuk surga bersama-sama wahai istriku. Dengan menangis istrinya memasangkan pakaian perang kepada suaminya Julaibib. Ternyata malam pertamanya adalah malam perpisahan dengan istrinya, belum disentuh sama sekali.
Akhirnya malam itu Julaibib langsung di depan, di belakang Rasulullah SAW berperang, sampai-sampai Julaibib membunuh lebih dari 17 orang kafir yang dia bunuh dengan tangannya sendiri. Dan Julaibib dilihat dikala meninggal dunia, maka lebih dari 12 anak panah yang mengenai jantungnya dan 5 anak panas yang tembus dari lehernya. Subhanallah, meninggal dunia Julaibib dalam keadaan syahid. Akhirnya dikala peperangan selesai, menanglah kaum muslimin. Apa kata Nabi? Wahai sahabatku, kumpulkan seluruh jenazah para syuhada. Dikumpulkan semua, dilihat oleh baginda Rasul, dihitung. Apa kalian tidak merasa ada yang kurang? Enggak ada ya Rasul, kata sahabat. Ada kurangnya. Siapa ya Rasul? Aina Julaibib? Mbe Julaibib, bahasa Nabi. Kenapa Julaibib? Tidakkah kalian tahu wahai sahabatku, mungkin Julaibib tidak kalian kenal bersamaku, tapi dia luar biasa. Tidakkah kalian tahu malam ini adalah malam pertamanya Julaibib dengan istrinya? Dia habis aku nikahkan. Malam ini seharusnya dia tidak keluar untuk membahagiakan, menyentuh tubuh istrinya, tapi rela dia tinggalkan istrinya menuju panggilan jihad di jalan Allah. Cari Julaibib. Tepeda si para sahabat. Ternyata Julaibib ditemukan bersimpah darah, wajahnya tertutup dengan darah, di lehernya tembus 5 busur anak panah, mengenai jantungnya lebih dari 17 anak panah. Julaibib mati syahid. Rasulullah menangis dan mencium jasad Julaibib. Dicium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lama setelah beliau mencium jasadnya Julaibib, Rasulullah tersenyum dan Rasulullah melihat ke langit. Tak lama dikala baginda Nabi melihat ke arah langit, Rasulullah memalingkan wajahnya dengan sorbannya. Abu Bakar bertanya, "Ya Rasul, kenapa engkau tersenyum dan engkau memalingkan wajahmu?" Apa kata Nabi? "Aku tersenyum melihat lebih dari 300 bidadari membawa ruhnya Julaibib menghadap kepada Allah. Dari satu bidadari itu ada bidadari yang tidak sadar tersingkap roknya," kata Nabi, "dan itu membuat aku berpaling karena melihat betis daripada bidadari itu." Betapa mulianya Julaibib, jamaah. Cak ndek narak napi-napi le dunia ndek terkenal si sahabat, tapi begitu mulia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Disinilah dalilnya ndek kanggo remehang paden batur, sehingga den tahun kelebihan masing-masing. Nah, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Belum dikatakan beriman salah satu di antara kalian, kata Nabi, sebelum kalian mencintai saudaramu sebagaimana engkau mencintai dirimu sendiri. Hadis yang keempat, dari wasiat Imam Abu Hanifah kepada Ahmad. Pada hadis yang keempat beliau berwasiat dengan satu hadis, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushika ayyarta'i fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimahu ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa hiyal qalb. Ini wasiat Imam Abu Hanifah yang keempat kepada anaknya. Wahai anakku, innal halala bayyinun, yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan yang haram itu pun juga jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya itu namanya perkara yang syubhat.
Dendek biasa ang diri ngelorang de harta yang subhat, ngonek-ngonek milu jari makruh, mun wakirang sak makruh ngonek-ngonek demen telik pegawaian haram. Dendek girang menu jaga apa sak tamele dalam tian te, maka insyaallah atin tendah solah, lamun solah tame solah atin lenge tame lenge ate cenga ate niki jari kunci. Lamun solah ate solah peruni, solah ate solah pendengah, solah ate solah caret, tergantung hati kita. Lamun lenge ate lenge peruni, lenge pendengah, lenge penyermin, lenge pegawaian, bahkan kita tidak sadar kalau hati kita sudah rusak. Nauzubillah. Nih sedikit cara Allah menggoda kita jamaah sekalian, sekedik cara desida Allah. Makanya diajarkan kepada kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Dendek biasa ang diri tengah orang sak subhat, aden solah jari aten. Pada zaman Rasulullah ada sahabat yang bernama Abu Dujana. Sayaran Abu Dujana. Abu Dujana ini orang miskin. Miskin Abu Dujana. Nah, dalam satu saat di kala salat subuh, Abu Dujana tidak pernah ikut zikir bersama Nabi. Punendang si Rasulullah. Pokok bilang sembahyang subuh di Masjid Nabawi, ndenowah Abu Dujana milu zikir kan Rasul. Apalagi berdoa. Sampai-sampai dilihat oleh baginda Rasul, lemah aja ketebur doang Abu Dujana. Apa alasan ampun den girang milu zikir kan cita bahasa Nabi. Tidak lama besoknya ditunggu Abu Dujana oleh Rasul. Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, nyunjut Abu Dujana. Tempoh si Rasulullah, Abu Dujana, ijlis. Tokol. Nih kebarang. Anggih munasan ya Rasul. Apa kata Rasulullah? Apa kamu sudah tidak butuh dengan Allah hingga kamu enggak bisa berdoa bersama kami? Apa wangkah butuh li Allah Ta'ala, apa mengkah milih zikir kan cita pada bahasa Nabi? Tidak begitu ya Rasulullah, kata Abu Dujana. Kenapa tiang tidak pernah ikut zikir bersama pelungguh ya Rasul? Karena saya khawatir di samping rumah saya ada kurma, pohon kurma seseorang yang ujungnya bengkok menuju ke halaman rumah saya. Dan kalau malam buah kurma yang masak yang mateng nih terjatuh ke halaman rumah saya ya Rasul. Pekarangan baling ke tahun gerik buah kurma nih ke. Karena aku melihat di waktu pagi sebelum subuh bahkan sesudah subuh aku lihat anakku memungut buah kurma yang jatuh itu kemudian dimakan oleh anakku. Aku tidak mau anakku makan dari makanan yang subhat ya Rasul. Ndek kemele. Karena aku ingin mereka jadi anak yang saleh. Sampai pernah aku lihat, kata Abu Dujana, dikala aku pulang sholat subuh, aku lihat anakku memungut buah kurma di halaman rumahku. Itu adalah buah kurma tetanggaku. Itu diambil oleh anakku dan dia makan ya Rasul. Meskipun saya orang miskin, meskipun saya tidak punya apa-apa, tapi saya larang anak-anakku untuk makan dari harta yang subhat ya Rasul. Dikala kurma itu masuk dalam mulutnya, aku pukul tengkuknya ya Rasul, sampai kurma itu keluar lagi dari mulutnya. Dan aku katakan, wahai anakku, tolong jangan permalukan ayah nanti di akhirat. Ayah ini dekat dengan Rasulullah, ayah ini begini dekatnya dengan Rasulullah. Tolong jangan permalukan ayah nanti di hadapan Allah. Nah, subhanallah. Padahal buah kurma gerik le pekarangan gedeng mundin bani beng bijem jemaah sin jaga elek makanan saha haram. Jangankan haram, subhat dek nebeng bijem. Angka lamun tiang pelunggu sami ingin anak-anak yang saleh dan salehah,
jaga makanan sak tame lek dalam tianana. Berikan makanan yang murni halal, berikan makanan yang murni tidak ada sangkutannya dengan orang lain, baru ampun nurut jari kanak sak soleh dan soleha. Tergantung napi sak tame, lamun solah tame solah jarin insyaallah. Amin. Nih mengajarkan kepada kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih makanan dan minuman. Hati-hati dalam memilih harta yang kita berikan kepada keluarga. Sehingga lamun salah elek harta tebeng jok senina anak kata salah jari senina anak sede sifat. Nauzubillah. Nah yang terakhir yang kelima, apa wasiat Imam Abu Hanifah kepada putranya? Wahai anakku, aku wasiatkan dari hadis yang terakhir yang kelima. Apa? Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rawahul Bukhari. Wahai anakku, al muslimu, yang dikatakan orang Islam, orang Muslim itu adalah man salimal muslimuna, adalah mereka yang mampu memberikan keselamatan kepada sesama muslim min lisanihi, dengan ucapannya, wa yadihi, dan dengan perbuatannya. Nih intinya nih terakhir, aran dengan muslim dengan sak tahu berebeng selamat, ojo paden muslim, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan. Lamun terjadi dengan muslim, sempatak muslim sak lain, kafirang muslim sak lain, paran muslim sak lain, dek pacu salah ada. Kenapa? Karena orang yang sedang bersujud yang kita katakan kafir, orang yang sedang mohon ampun kita katakan musyrik, orang yang sedang berbuat baik kita katakan jahat. Dit kanggo aran dengan muslim sak tahu berebeng keselamatan jok paden muslim. Angkat solah-solah entan terjemah. Nojak lamun nak mele berdengar alhamdulillah, lagu lamun ande mele nurut ya kedoaan. Yang penting sok wah aja saken kena sok tawah berebeng manfaat nojak en nurut yang den urusan tiang pelunggu urusan Allah. Misal contoh nih arak dengan baruti elek mendu apa unin dengan nigi embelangan tejok renteng tua. Oh, ndem tahun aran renteng menu, ndem tahun. Oh, lamun misal amom subuh letih lek peteluan lek mendo, timuk lain, kiri lain betul. Lamun jok kebatja, jago lain, tembus terus tuh jok kembiaran. Tembus jok telaga waru, tembus jok lain-lain. Ndek mak nyampe lek renteng, au meno, oh ni, enggih. Maka wan tabarak solah hente jalan, subul tulik peteluan, embe melai tua ke jok renteng, kembe endem timuk lain, debat meleng ke lain kaku, awani kedua sekuah barak andang timuk. Oh wah, nah iya aran hidup ni. Lamun tawah nasihat jok jalan sak kena, lamun mele nurut sila, ende nurut, enden kembi. Bukan urusan kita, urusan dia dengan Allah. Nah, karena yang memberi hidayah itu bukan kita, tapi yang memberi hidayah adalah Allah. Pada jemaah, alhamdulillah. Nah, ini 5 wasiat daripada Imam Abu Hanifah. Nafisa pertama, solah-solah niat. Sak kedua, tandem dengan solah keislaman, lamun mele tahu tinggalan sak endek bermanfaat
manfaat. Sak ketelu wasiat Imam Abu Hanifah, ndek man teparan beriman lamun tendek man sayang jok paden batur mara entang tesayang jok diri teme mesa. Sak keempat jaga-jaga rizki sak tame jok tian, jaga-jaga lamun solah tame insyaallah sifat tesolah, lamun lenge tame lenge sifat. Dan yang kelima kata Nabi, mbe pesan Imam Abu Hanifah, aran dengan muslim adalah dengan sak tahu berebeng keselamatan jok paden muslim dengan ucapan dan perbuatan. Nah, 5 inti nasihat Imam Abu Hanifah jok tiap pelonggo sami, mudah-mudahan bau sita amalan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah matikan kita dalam iman dan husnul khatimah, dan Allah masukkan kita ke dalam syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bisirril Fatihah.